daripada jasad yang terkubur itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya dibuat binaan, bangunan, apalagi kalau sampai dengan kubah, kecuali kalau dengan para nabi-nabi dan rasul dan juga dengan para aulia dan orang-orang saleh, itu terkecualikan. Jadi tentang binaan di atas kubur itu panjang pembahasannya. Cukup saya katakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Sementara semuanya sepakat mengatakan menambun tanah ke atas kubur, kalau seandainya kuburan tadi itu di tempat yang aman, hukumnya antara makruh dengan haram. Tapi kalau kena arus banjir, kubur tadi itu sudah tergenang di dalam air atau dengan air disebabkan kena banjir, itu wajib dengan kita mengamankan kubur, kita tambun sampai kalau pada waktu air mengalir, kubur itu tidak akan tenggelam. Kita boleh bayangkanlah kalau kubur kita kebanjiran, sedangkan kita masih duduk di dalam, macam mana keadaannya? Air menetes kena dagu kita, kena mulut kita, kan situ kita mengiring macam tu, kena telinga kita, masuk air sikit saja ke dalam telinga sudah gonggong. Macam mana kalau air banjir masuk ke dalam telinga sebanyak-banyaknya? Sebab tak ada yang bantu kita. Kalau kita tidak terselamat dengan amal, teruk sungguh dalam kubur yang walaupun kita tidak merasakan sekarang ini. Sebab Nabi kita bersabda, kalau ahli surga ahli surga begitu dikuburkan, Allah buka tirai pemandangan yang langsung penghuni kubur tadi itu boleh tengok surga. Surga dan neraka diperlihatkan kepada mereka pada tiap pagi dan petang. Soalnya kalau nak tahu, dulu film-film yang cukup mendapatkan perhatian sampai ada di laptop kawan-kawan di Mesir, hampir tiap laptop ada film tersebut, ayat-ayat cinta bertasbih bercinta, itu nama-namanya la ilaha illallah. Syuhada yang walaupun film itu menceritakan fakta yang tidak betul, itu direkayasa saja sama Ustaz Azhari atau siapa nama pengarahnya, atau sama Abdurrahman Ar-Razi, Habibur Rahman Asy-Syirazi. Itu tahu betul ketua pengarahnya siapa, sutradaranya siapa, Habibur Rahman Fakhrul Razi atau Ar-Razi. Mana ada budak-budak kita bukan bermain cinta, bukan bermain mata bermata air dengan orang-orang Mesir, Jerman, Indon, itu cerita tidak betul, bukan macam itu kehidupan kami pada waktu kita belajar di Mesir, bukan itu. Soalnya pada waktu kita menonton Muslimat, bawang putih, bawang merah, nonton tak nak ketinggalan, sambung lagi besok, sambung lagi, macam tu di dalam surga, macam tu di dalam kubur. Surga yang terlihat sampai belum puas lagi melihat suasana dalam surga, bangkit kiamat, tiba hari kiamat. Ya Allah, seperti seseorang yang sedang tidur tapi tidak nyenyak, seperti dengan pengantin pada malam pertama. Begitu yang Nabi kita tamsilkan keadaan seseorang di dalam kubur. Jadi kalau seandainya kebaikannya, ibadahnya tidak menunjang, teruk sungguhlah. Jadi kalau dengan keadaan yang nampak dengan mata kepala kita pun sempit, panas, gelap, dan tak boleh bergerak. Nak bertelantang pun tak boleh. Pernah masukkan orang mati ke dalam kubur tak? Kiblat ke situ, kepala di sini, kaki diunjurkan. Kemudian setelah kepala dibantalkan pipi dengan tanah, ini muka kita ini dihadapkan ke tembok supaya kita tidak tertelantang. Diletak kayu di situ toh. Kayu atau batu atau dengan tanah besar dibulatkan, tanah letakkan di situ. Tak bagi kita bertelantang. Mana boleh kita tidur mengiring macam tu sampai 5-6 jam, sampai sepanjang malam tidur mengiring saja. Mesti kita bertelantang. Kadang-kadang kaki diangkat, kadang-kadang tak robah ke mana, kadang-kadang sambil bercakap waktu tidur. Macam tu. Ini tidur mengiring macam tu sampai sekian ratus tahun. Udah Imam Syafi'i saja sudah lebih daripada 1000 tahun. Takkan dengan kita lebih cepat daripada mereka. Dan kita tahu berapa lama kita dikuburkan di dalam kubur. Jadi pastikan macam mana persiapan untuk kita bertemu dengan Allah. 3 terakhir, Tuan Imam, 3 terakhir. Semua orang tahu bahawa syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Benarkah apabila wanita berkahwin, syurga itu di telapak kaki suaminya? Benarkah? Benarkah apabila wanita berkahwin, syurga itu di telapak kaki suaminya? Pelik juga.
Kalau sudah terletak di bawah telapak kaki ibu, macam mana dia boleh berpindah ke telapak kaki suami? Dan surga suami pindah kemana? Sampai mengambil telapak surga, sampai mengambil surganya istri. Nabi kita bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ummahat di sana ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, berada di bawah telapak kaki ibu, artinya kalau kita berbakti kepada ibu, kalau kita berbakti kepada kedua ibu dan bapak, balasannya adalah surga. Itu maksud di bawah telapak kaki ibu. Ada yang mengartikan di bawah telapak kaki ibu itu terlampau dekatnya dengan kaum ibu atau dengan muslimat. Seperti dekatnya kita dengan telapak kaki, macam itu juga dekatnya muslimat dengan surga. Nabi kita bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha, apabila perempuan sembahyang yang 5 waktu, puasa yang 1 bulan, wa hafizat farja, dan menjaga kemaluan, taat setia bakti kepada suami. Jadi ada salah seorang nak mengadukan keadaan rumah tangga kepada Sayyidina Umar. Begitu dekat dengan rumah Sayyidina Umar sebagai khalifah, ternyata Tuan Haji tadi itu dengar suara istri Sayyidina Umar marah-marah di rumah. Hang yang apa? Hang ni tak reti, hang ni tak paham, hang tu begitu macam tu. Akhirnya laki-laki itu patah balik, tak jadi berjumpa Sayyidina Umar. Ada yang melaporkan Sayyidina Umar tak mau kalau ada orang berbuat macam tu. Atas alasan apa sampai dia patah balik? Jadi kata Suman, cari dan panggil laki-laki itu. Dipanggil laki-laki tadi itu menghadap Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, hang kenapa patah balik? Dan apa yang hang cadangkan datang ke rumahku? Saya tadi nak bagi tahu tentang keadaan istriku di rumah tu macam mana. Dia begini. Aku nak cerita tentang keadaan istriku. Tapi setelah saya dengar istri Tuan Khalifah macam tu juga, saya rasa tak ada untungnya lah. Akhirnya aku pun patah balik ke rumahku. Jadi apa kata Sayyidina Umar? Encik, macam mana kita tidak tabah? Macam mana kita tidak sabar? Dia adalah penyalur syahwat kita. Dia adalah orang yang mengandungkan anak kita. Dia yang aturkan rumah tangga kita. Dia yang memasak, dia yang membasuh, dia yang membelah anak. Kita mana ada belah anak? Ini setakat sekejap saja nisbahnya. Coba kalau sampai mengamuk-ngamuk, menangis-nangis, tak akan Abi bawa kemari. Betul tak? Jadi sekejap saja. Itu gadis betul? InsyaAllah. Jadi kalau sampai pada waktu dia sakit, pernah tadi kita tunggu, berjaga, jaga anak pada waktu sakit. Apalagi kalau pada waktu dia menangis karena lampinya basah. Dengan Tuan Haji, nampak tambah nyenyak. Dengan anak menangis, pura-pura tak dengar. Padahal belum tidur lagi. Belum tidur. Tapi takut kalau makcik suruh, toh gantikan lampion anak. Tak nak. Itu anak kita belah. Kalau anak yang menangis tadi itu tak nak diam, tak mau berdiam, kita marahi dia. Yuk, diam. Yuk. Sudah mengancam-ngancam macam tu. Yang belah anak siapa? Makcik. Yang masak siapa? Makcik. Uruskan rumah tangga kita, makcik. Yang berkomisi dengan kita dalam hidup pun juga makcik. Jadi kata Sayyidina Umar, selayaknya lah dengan kita tabah dan sabar dengan mereka. Itu pesan Sayyidina Umar. Pesan bagi musyabbihah mujassimah. Panjang nih, ini kena setengah jam lagi ceramah untuk musyabbihah dengan mutasyabbihah, untuk mujassimah. Cuma secara mudah saja, mujassim artinya kita memperbentukkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu namanya musyabbihah. Memperbentukkan Allah dengan makhluk namanya tajsim. Jadi misalnya tasbih, kita mentasbihkan tangan Allah seperti tangan kita. Yadullahi fawqa aydihim. Kita tafsirkan tangan Allah itu seperti tangan kita. Itu namanya tasbih. Kalau kita perbentukan, misalnya Allah turun ke langit yang pertama pada sepertiga malam yang terakhir dan seraya berfirman, apakah ada yang meminta, yang memohon, yang berajat, yang beristighfar, yang bertobat itu pada tiap sahur, pada tiap tengah malam. Nah, jadi ada dengan sebagian daripada mimbar turun ke bawah. Nah, macam saya turun tadi itu namanya tajsim. Jadi memperbentukkan Allah tidak boleh, menyerupakan Allah dengan makhluk pun juga tidak boleh. Keterangannya Al-Qur'an berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir,
tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Jalla wa'ala. Itu secara mudah untuk kita membedakan antara tasbih dengan tajsim. Terakhir, soalan terakhir, apakah yang dikatakan sebagai puak Syiah, dan apakah perbezaan di antara pegangan ahli sunnah wal jamaah dengan itu yang semasa tuh isu-isu semasa puak Syiah baru saja ditangkap sama kerajaan. Itu macam mana ceritanya? Jadi tak kisahlah Syiah yang di sini, Syiah yang di mana? Apakah Syiahnya Rafsanjani, Syiahnya Abu Najat, Abu Najat, Syiahnya Khomeini, Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah, Syiah Al-Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah dan lain sebagainya. Jadi kalau perbedaan kita dengan mereka itu hanya setakat dalam masalah hukum hakam, itu tak masalah. Jadi kalau hanya setakat letak tangan kan, misalnya pada waktu sembahyang, ghairil maghdubi alaihim, sholli Allahu Akbar, relek sekali santai. Mazhab Hanafi tak masalah. Syafi'i, orang Melayu pergi ke Mekah sembahyang Allahu Akbar. Pikirin macam tu. Datang Salafi Wahabi sembahyang Allahu Akbar. Sudah dah. Janggut tak ke timur hadapnya. Janggut panjang karena tangan ke dagu macam tu, akhirnya janggut ke utara, ke selatan dengan ke barat. Penatik tu tak kisahlah. Baca kunut tak baca kunut, yang baca kunut angkat tangan tak terlalu masalah. Tapi yang sangat-sangat ketara sekali kita dengan mereka ahli sunnah jamaah dengan orang-orang Syiah, dengan puak-puak Syiah, akidahnya, keyakinannya. Mereka beranggapan Quran yang ada dengan kita ini tidak cukup. Hanya setakat dalam 2/3-nya saja, masih terdapat tidak kurang daripada sekian ribu ayat yang tidak ada di dalamnya akan dibawa oleh Imam Muntazar. Mereka beranggapan imam-imam mereka yang diantaranya Imam Khomeini, Rafsanjani seterusnya, mungkin juga dengan Abu Najat, itu maksum daripada kesalahan. Mereka beranggapan sembahyang Jumat tidak wajib dikerjakan kecuali setelah turunnya Imam Al-Muntazar, imam-imam yang mereka nantikan. Mereka beranggapan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi kita tuh semuanya puak-puak khianat, orang-orang yang khianat, pembangkang, pelampau dan lain sebagainya, kata-kata yang semacam itu. Kenapa? Sebab karena mereka bersekongkol merebut khilafah daripada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Bahkan lebih teruk lagi dengan Syiah Rawafid mengatakan malaikat Jibril itu tersalah dalam menyampaikan wahyu. Sepatutnya wahyu itu disampaikan kepada Sayyidina Ali, tersampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, malaikat sampai tersalah. Namanya malaikat itu tidak sampai tersalah. Kalau malaikat itu makan nasi kerabu, makan nasi kandar, makan nasi lemak, mungkinlah tersalah-salah, tersilap-silap macam itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat para malaikat, tak pernah berbuat maksiat dan senantiasa taat kepada perintah Allah. Dikatakan tersalah dalam menyampaikan wahyu. Nah, dalam masalah prinsip seperti ini tidak akan ada titik temu, dan kita tidak boleh bertoleransi dengan kumpulan, dengan puak-puak yang membenci sahabat-sahabat Rasul. Sayyidina Nabi berkata Abu Bakar masuk surga, Sayyidina Umar masuk surga, Sayyidina Umar masuk surga, Sayyidina Ali masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri masuk surga, Sayyidina Abdurrahman sudah, dengan Sayyidina Amin Hadil Ummah Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah masuk surga. Kumpulan yang 10, Al-Quran pun juga mengatakan mereka daripada ahli surga. Puak Syiah mengatakan mereka kafir. Mau bagaimana kita boleh duduk bersama dengan kumpulan yang mengkafirkan dua orang sahabat Nabi? Nabi kita bersabda, keduanya ini Abu Bakar dengan Sayyidina Umar sebagai sayyidah akan menjadi penghulu ahli surga. Kan kita ada pemuda PAS, ada pemuda UMNO kan, macam itu kan. Yang akan menjadi pemuda ahli surga nanti Sayyidina Hasan dengan Husain. Yang menjadi pengetua ahli-ahli surga Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Itu ternyata diperli, dicerca, dicaci maki, diolok-olok, bahkan dikafirkan sama mereka. Hati-hati dengan puak Syiah di negara kita. Syiah di seluruh dunia, Syiah yang membenci sahabat-sahabat Rasul, yang beranggapan sembahyang Jumat tidak wajib, yang beranggapan imam-imam mereka maksum, yang beranggapan Al-Quran tidak cukup dengan hitungannya. Kadang-kadang dia didebat akur dengan kita. Saya pernah berdebat dengan Syiah
tapi ternyata akur itu hanya setakat di depan kita saja. Sebab ada istilah taqiyah dalam bahasa mereka, berpura-pura nampak kelihatan akur karena kita sudah hujah dengan dalil-dalil, akur dengan kita, tapi di belakang macam tu lagi. Itu diantara daripada akidah Syiah yang berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Waktu kita sudah habis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an